Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Mereka mencintai selain Allah tadi seperti mereka mencintai Allah, bahkan melebihi cinta mereka pada Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah, ya, yaitu ketika mereka melihat azab, ya, ketika azab diperlihatkan pada mereka, mereka mencari kekuatan dari sisi mereka, sisi selain Allah tadi, padahal kekuatan itu semuanya milik Allah, dan Allah amat sangat keras siksaannya. Ayat berikutnya, Mas. Ayat 166 ya. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW mengusir mereka, lalu mereka akan memanggil pemimpin-pemimpin yang dulu mereka lulukan ketika di dunia, yang dulu mereka bela habis-habisan. Di hadapan Allah dan Rasulnya mereka berlepas diri dari mereka. Ittabarra alladhina ittabi'u minan ladhina ittaba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, karena saat itu mereka sama-sama melihat azab Allah Azza wa Jalla. Para pemimpin yang dulu dibanggakan ketika di dunia, saat itu mereka melarikan diri dari para pengikutnya ketika mereka sama-sama melihat azab. Fataqatta'at bihimul asbab, maka putus semua ikatan yang pernah mereka jalin ketika di dunia. Luar biasa. Maka jangan terlalu fanatik kepada seorang pemimpin, kecuali dia membawa kita kepada memimpin kita berdasarkan Quran dan Sunnah, karena efeknya akan seperti ini. Baik, berikutnya Bang. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Bisa dibaca sepotong-sepotong Bang. Ayo. Waqala alladhina tabi'u. Waqala alladhina tabi'u. Tabi'u apa tabau? Tabau. Waqala alladhina tabau. Waqala alladhina tabau law anna lana karatan. Maka berkatalah orang-orang yang mengikuti, aduhai kiranya aku punya kesempatan, kami punya kesempatan kembali lagi ke dunia. Lanatabarra minhum, maka sungguh kami akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana hari ini berlepas diri mereka daripada kami. Jadi orang-orang yang ternyata merasa ditipu oleh pemimpin yang dulu mereka agung-agungkan ketika di dunia, saat itu mereka berkata, aduhai kiranya ada kesempatan lagi aku kembali ke dunia, pasti akan berlepas diri dari dia, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah kami perlihatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka upayakan dulu ketika bersama pemimpinnya itu menjadi sebuah kerugian yang nyata di hadapan mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka, baik pemimpin yang dilulukan ataupun rakyat yang mendukung dan memujanya. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi akan hati-hati sekarang dalam menyikapi kepemimpinan. Halo Bapak Ibu, masih ada? Jelas Bapak Ibu? Jadi mau pilih saya tidak? Ya, saya siap menjadi presiden. Wes. Pilih saya. Jangan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu persepsi yang nampaknya harus diluruskan tentang kepemimpinan di dalam Islam. Baik.
Ada orang mengatakan kalau Rasulullah ini adalah pemimpin negara. Betul? Ada yang berkata demikian. Rasulullah SAW adalah pemimpin negara. Jadi dia menyamakan kalau wilayah atau area kepemimpinan Rasulullah itu sama dengan negara. Masya Allah, demi Allah. Tolong saksikan Bapak Ibu, itu fitnah. Kalau bukan karena berangkat dari kebodohan, itu adalah fitnah. Rasulullah SAW ini adalah rahmat bagi semesta alam. Sebab Allah cinta kepada Rasulullah SAW, Allah ciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, 50.000 sebelumnya Allah ciptakan dulu cahaya Rasulullah SAW. Allah menyatakan dalam salah satu nas ini disebutkan, aku akan menciptakan makhluk yang terbaik. Terbaik dari segi fisik, terbaik dari segi akhlak. Dan aku akan menamakannya seseorang yang terpuji, Muhammad. Aku akan menjadikannya sebagai solusi dari semua kesulitan di muka bumi. Maka aku akan melahirkannya nanti di akhir zaman. Maka manusia yang pertama diciptakan bukan Nabi Adam. Manusia yang pertama kali Allah ciptakan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Nabi Adam. Adapun manusia yang lahir secara fisik adalah pertama kali Nabi Adam. Ini ingat Bapak sekalian, ketika Nabi Adam bertobat, ketika Nabi Adam AS bertobat kepada Allah, mohon maaf ini jadi membangunkan mereka yang nunduk ya. Tapi bukan berarti ngantuk, bukan. Baik Bapak Ibu, Nabi Adam ketika bertobat kepada Allah, ini cerdas Nabi Adam. Ya Rabb, qad syahidta li annani qad akhtatu lak. Ya Allah, Engkau telah menyaksikan aku telah melanggar larangan. Aku telah memetik buah pohon kayu itu sementara Engkau pernah melarangnya kepada aku, telah melarangnya dariku. Tapi karena cintaku kepada Hawa dan karena cintaku pada surga ini, aku melanggar laranganmu sehingga aku terbujuk rayu oleh si iblis laknatullah itu. Apakah perbuatanku ini murni perbuatanku sebagai makhluk yang lemah? Atau jangan-jangan engkau telah menetapkannya, aku harus memetiknya? Nah, ini cerdasnya Nabi Adam. Karena dari semua apa yang ada di surga ini, cuma ini yang kau larang. Dan ketika aku mau makannya, aku tidak merasakan ada racun di dalamnya, ya Allah. Pasti ada sesuatu sehingga aku melarang aku memetiknya. Ini cerdasnya Nabi Adam. Maka apa jawaban dari Allah Azza wa Jalla? Bal inni qad katabtu laka qabla khalaqtuka. Bahkan aku telah menetapkan Adam, engkau harus memetik buah pohon kayu tadi sebelum aku menciptakan engkau. Oh, berarti engkau telah menetapkan aku harus memetiknya, ya Allah. Maka apa kemudian kata Nabi Adam? Fabima katabta alayya. Maka karena engkau telah menetapkan aku harus memetiknya, memetik buah pohon kayu itu. Dan wa bi kirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku. Allah bertanya pada Nabi Adam, min aina arafta Muhammadan? Dari mana kau tahu Muhammad? Allah belum memberitahu tentang Rasulullah kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam sudah tahu duluan. Hawa ya Rasul, ya Rabb, min nurih. Bukan kau telah ciptakan cahayanya lebih dulu, bahkan kau ciptakan cahayanya lebih dulu ketimbang langit dan bumi, atau pula aku. Nah, berarti siapa yang pertama kali diciptakan Bapak Ibu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya Allah kepada Rasulullah, Allah rahmati alam semesta ini, dan beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sekarang dipersempit menjadi ruang lingkup negara. Apa itu bukan fitnah? Yang bernama negara ada batas teritorialnya. Saya tanya kepada orang yang mengatakan Rasulullah ada pemimpin negara, mana negara Rasulullah? Mekah dan Madinah. Allahu Akbar. Berarti di luar Mekah dan Madinah Rasulullah bukan Nabi dan Rasul. Bapak Ibu, ketika Rasulullah berada dimanapun di alam semesta ini, beliau adalah rahmatan lil alamin. Ini namanya fitnah. Pemikiran semacam ini datang pertama kali bukan dari umat Islam, tapi ini pemikiran datang dari seorang Yahudi bernama Montgomery Watt, seorang misionaris dari Barat.
Begini dahsyat infiltrasi Barat masuk ke dalam tubuh umat Islam. Maka yang diambil dari kita oleh orang-orang Barat dari umat Islam ini bukan darah umat Islam saja yang mereka rampas, bukan harta kekayaan alam kita yang mereka rampas, bukan keringat saja yang mereka peras dari kita, tapi akidah umat Islam juga diperas habis, sehingga mereka salah mempersepsikan Nabi yang mereka cintai. Bapak Ibu dan Bapak Allah, jadi siapa sebetulnya Rasulullah SAW ini? Bapak Ibu, ini saya sampaikan satu kisah. Suatu hari, ini kita bedakan pemimpin, persepsi kepemimpinan di dalam Islam. Pemimpin di dalam Islam bukan penguasa. Sekali lagi, pemimpin di dalam Islam bukan penguasa. Karena yang berkuasa itu Allah. Maka jika ada yang mengatakan pemimpin kita penguasa, itu salah. Baik, saya tanya nih sama Bapak Ibu sekalian, tapi mohon maaf, ini hanya mencoba untuk mempersepsikan yang benar. Hari ini yang paling berkuasa di dunia ini siapa, Bapak Ibu? Ya, siapa Pak? Amerika ya? Amerika. Atau yang paling berkuasa di negara kita siapa? Presiden kan? Presiden yang berkuasa di negara kita. Nah, sekarang saya tanya nih, jujur ya, mau jujur kan? Oh ya Allah, saksikan ya Allah, mereka siap berkata jujur ya Allah. Yang berkuasa di negara ini presiden. Saya tanya sekarang, beranikah Bapak Ibu berkorban nyawa untuk Bapak Presiden? Belum jelas nih jawabannya nih. Sebentar. Berani Bapak Ibu berkorban nyawa untuk Bapak Presiden? Ya. Berkorban harta? Loh, kok gitu sama Presiden ini? Sekarang saya tanya, beranikah Bapak Ibu berkorban nyawa membela Rasulullah? Amin. Allahu Akbar. Jadi siapa yang paling berkuasa? Rasulullah. Betapapun secara fisik beliau tidak ada, kita sanggup berkorban nyawa dan harta demi membela beliau. Padahal beliau sudah tidak ada bersama kita. Jadi kekuasaan tidak mesti diukur ada tidaknya mereka di sisi kita. Inilah yang arti kepemimpinan di dalam Islam. Pemimpin di dalam Islam bukan penguasa. Penguasa itu Allah Azza wa Jalla. Baik, saya berikan contoh. Suatu hari Rasulullah, kalau tidak salah di dalam satu nas, Raja Najasyi ini berbicara pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kuntu malikan fi Najasyi, fi biladi. Wahai Rasulullah, aku ini raja di negaraku, di Najasyi, aku ini raja. Aku punya rakyat di mana rakyatku tunduk patuh pada kata-kataku. Semua kata-kataku ini sakral di mata mereka. Tapi sekarang aku sudah masuk Islam ya Rasulullah. Anda adalah Nabi dan Rasulku dan aku wajib taat kepada Anda. Maka sekarang kami ikhlas untuk dipimpin oleh Anda. Sekarang Anda adalah raja kami. Ini mahkotanya saya serahkan. Mahkota itu diserahkan pada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah? Lastu bimulkin. Aku bukan raja. Raja itu kerajaan. Kalau negara, aku bukan presiden. Ya. Lastu bimulkin, lakinnani Nabiullah wa Rasulullah. Aku ini bukan raja, aku Nabi Allah dan Rasulnya. Aku Nabi Allah dan Rasulnya. Kamulah raja mereka. Anta malikuhum, anta malikuhum. Amuhum bil Islam. Kamulah raja mereka, tapi pimpinlah mereka dengan Islam. Akhirnya Rasulullah SAW sudah menjelaskan, beliau bukan raja, beliau bukan kepala negara. Fitnah kalau mengatakan demikian. Nanti saya saksikan, akan saya tuntut di hadapan Rasulullah nanti orang yang berkata begitu. Mudah-mudahan Rasulullah menjadi saksi buat saya. Saya akan somasi dia di hadapan Allah nanti. Dia menghinakan Rasulullah. Dan ini sebuah bukti bahwa ketika Islam berdiri tegak, ketika kepemimpinan di dalam Islam berdiri tegak, maka tidak akan ada yang terancam, apakah itu kerajaan, apakah itu negara, ataupun nasionalisme. Maka fitnah yang mengatakan apabila khilafah tegak, negara akan bubar.
fitnah. Ini buktinya. Bahkan ketika Rasulullah SAW memimpin dunia, ketika khilafah memimpin dunia, mereka menaungi negara-negara dan kerajaan yang ada. Bahkan entitas Yahudi dan Nasrani, mereka terlindungi dari fitnah ketika Islam memimpin. Yakin tidak Bapak Ibu? Yang jawab sedikit, berarti yang konsentrasi sedikit ini. Yang lainnya kemana nih Bapak Ibu? Halo? Nah, saya tes ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, yang jawab sebagian. Berarti peminatnya hanya sebagian ini. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, masih ada berarti ya. Lanjut Bapak Ibu. Apakah ceramah saya ini ekstrim? Tidak. Oke, kalau gitu berani saya lanjut. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai Pak? Apa? Jadi tidak benar ketika kepemimpinan Islam itu tegak, negara akan bubar. Jadi kalaulah Habib Rizik Syihab pulang, ini negara nggak akan bubar. Cuman negara bisa menyaksikan siapa sebetulnya rakyat yang jadi salah ngomong. Diedit nggak nih Pak? Diedit ya. Jadi sekarang dunia bisa melihat siapa sebetulnya yang ada di hati rakyat. Saya atau Habib Rizik Syihab? Jadi bandingkannya dengan saya, karena saya nggak akan nuntut. Coba lihat Bapak Ibu, Allahu Akbar. Dari mulai Cengkareng bandara sampai Petamburan, nggak habis tuh orang berbaris menyambutnya. Jadi yang ada di hati rakyat siapa ini? Saya apa Habib Rizik Syihab? Tuh kan Habib Rizik. Ya nggak apa-apa, saya nggak akan kesinggung Pak. Kan yang nanya saya nggak bilang presiden kan? Nah inilah kepemimpinan di zaman. Jadi sehebat apapun tipu daya itu ada, Allah tidak akan pernah lengah Bapak Ibu. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan. Betapapun kezaliman merajalela, Allah tidak pernah lengah. Allah sedang menguji tauhid rububiyah kita. Allah bukan patung. Allah tidak diam saja. Ya, Allah sudah menyatakan itu di dalam Quran surat Ibrahim tuh. Saya lupa lagi nih, surat Ibrahim ayat keberapa? Bunyinya begini. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, dan jangan kamu sekali-kali mengira Allah lengah, Allah buta, Allah tuli menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi akibat perbuatan zalim. Apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi, Allah tidak lengah. Allah menyaksikan apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi ini. Dan ketika mereka merajalela, bukan berarti Allah membiarkannya, tidak. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah sedang menangguhkan mereka sampai pada satu hari di mana mata mereka terbelalak. Betapa tipu daya mereka hancur, tidak ada artinya sama sekali. Ini Bapak Ibu. Jadi saya sedang menunggu seperti apa kuasa Allah yang akan diturunkan. Karena saya yakin Allah yang saya sembah hari ini adalah Allah yang memadamkan, yang mendinginkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Betul? Karena saya yakin Allah yang saya sembah, yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menurunkan kuasanya melalui tongkat Nabi Musa, belah tuh lautan dan tenggelam Fir'aun dengan kezaliman dan kesombongannya. Allah yang hari ini saya sembah adalah Allah yang telah mempermalukan Namrud di hadapan rakyatnya. Betapa sombong dia mengaku Tuhan, namun dia kalah mati oleh seekor nyamuk. Maka saya yakin ketika Allah yang saya sembah hari ini masih ada dan tetap akan ada, maka mukjizat itu tidak akan pernah terhenti selama hak dan batil itu tetap berperang. Betul? Dan saya yakin ketika hak dan batil berperang, maka yang menang adalah hak, betapapun kita tidak menyaksikannya. Allahu Akbar. Aduh, sebentar, ekstrim gak nih?
Bapak Ibu ekstrim tidak? Tidak, alhamdulillah. Kalau gitu boleh lanjut? Boleh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang akan menjadi pemimpin di dunia ini? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berangkat sebagai seorang politikus, maka saya akan berkata bahwa konsep kenegaraan nasionalisme seperti hari ini tidak lama lagi akan berlangsung. Pada suatu saat nanti akan berakhir, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ini bukan hanya keyakinan orang Islam saja. Dalam arti keyakinan saya sebagai seorang Muslim. Orang-orang Barat bahkan mereka sudah memandang bahwa ini sudah tidak berlaku lagi. Sekarang yang ada adalah new normal. Dan new normal yang dimaksud adalah the new world order. Tatanan dunia baru. Ada sekelompok orang yang terdiri dari satu komunitas yang terdiri dari global elit intelektual dunia. Sebut saja Bill Gates, atau sebut saja Profesor Klaus Schwab dari Jerman, dan dia adalah aktor intelektualnya, sutradaranya. Dari para bankir dunia sekelas George Soros, ada Rockefeller, kemudian ada perusahaan-perusahaan besar raksasa sekelas British Petroleum, Bayer, Mastercard, Microsoft. Mereka sekarang bersatu untuk meriset peradaban kita dalam forum-forum yang mereka adakan, di mana forum-forum mereka adakan itu menggunakan kamuflase. Kamuflasenya apa? World Economic Forum. Seolah-olah mereka hanya membicarakan tentang ekonomi. Ternyata tidak, itu hanya kamuflase. Nah, mereka berencana bahwa mereka akan melakukan upaya gila. Mereka akan meriset peradaban kita di tahun depan. Jadi semua model peradaban tahun depan itu baru. Sistem hukum baru, politik baru, ekonomi baru, sosial baru, dan segala macamnya baru. Ya, mereka membuat sebuah, dan ini dimuat dalam, kalau masih ada ya, saya sudah beberapa kali kemarin nyari tidak ada. Yang lain ada, tapi tidak sedetail ini. Yang detailnya sudah hilang. Judulnya The Great Reset 2021. They really want to take over the world and to create one government in the world. And they really want to create one political system, one economical system, one ideology system. One ideology. Mereka akan menciptakan sistem pemerintahan baru, ekonomi baru, politik baru, sosial baru, bahkan agama pun baru. Dan mereka beri judul The Great Reset 2021. Apa perlu saya perlihatkan? Perlu. Baik, akan saya perlihatkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Karena saya harus ke sana, Pak. Ini sebetulnya ada asisten, tapi tidak tahu filenya di mana kan. Ada kan bisa saya tarik ke sini, saya langsung di sini. Tetap Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Sebetulnya kami sudah mencoba untuk menerjemahkan dan membuat subtitle di bawah sini, namun saya sendiri tidak bisa memindahkannya. Ini mungkin di laptop saya ada error sehingga dia tidak bisa disupport ke film ini. Jadi mohon maaf, subtitle yang dibuat oleh teman-teman tidak tampil di sini, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu sekalian, mereka bisa menciptakan, they can create the weather control, they can create the earthquake, mereka bisa menciptakan kontrol cuaca, mereka bisa menciptakan tsunami, mereka bisa menciptakan gempa bumi. Itu Bapak Ibu yang gilanya mereka. Dan perang nuklir, demonstrasi, chaos itu bisa mereka ciptakan. Bahkan mereka bisa mempengaruhi manusia dengan mempengaruhi 4 gelombang yang mempengaruhi cara kerja otak kita. Gelombang alfa, beta, theta, gamma, di mana masing-masing gelombang ini bisa mempengaruhi karakter manusia dan sikap manusia dengan satu berita, satu situasi, dan satu keadaan. Cerdas mereka. Dan inilah sistem Dajjal. Ketika ini terjadi, saya curiga Dajjal akan segera datang. Karena Dajjal punya kecerdasan di atas akal jenius manusia. 60 tahun di atas akal jenius manusia.
dan mereka ini adalah antek-anteknya. Inilah Bapak Ibu sistem Dajjal. Dan Dajjal tidak akan datang melainkan kita sistem yang sudah sempurna gagal total, maka dia sendiri yang keluar. Kenapa sistemnya gagal total? Karena ada satu yang Allah lakukan, dan ini langsung Allah yang melakukannya, sehingga Dajjal kehilangan ambisinya untuk menguasai bumi. Apa itu? Nantikan setelah tayangan satu ini. Tetap bersama saya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Baik. Perang itu skenario mereka. Perang dunia satu, perang dunia kedua, perang Irak, perang Kuwait. Dan siapa yang meraih keuntungan masif? Mereka para banker super kaya. Bencana alam mereka ciptakan. Unprecedented disaster, spiraling flames in all directions. Hello from the World Economic Forum in Geneva. Erdogan pernah menghadiri majelis pertemuan ini, World Economic Forum. Namun beliau paham betul bahwa itu adalah pertemuan yang gila. Kebetulan yang di samping beliau duduk adalah Shimon Peres, Presiden Israel. Maka beliau manfaatkan untuk menghantam mereka, termasuk menghantam yang di sampingnya, Shimon Peres. Ya, sampai dia berani mengatakan, kamu ini pembunuh manusia, pembunuh bangsa Palestina. Kamu bukan manusia, kamu kejam, biadab, pembunuh bayi dan sebagainya. Kamu seperti ini karena kamu merasa berdosa. Pergi langsung Erdogan. Dari mana? Dari pertemuan tadi. Nah, inilah presiden, the real presiden, pemimpin yang berdaulat. Ya, pemimpin presiden serasa khalifah. Di dunia ini sekarang ada presiden serasa khalifah, ada gubernur serasa presiden, ada ketua RT serasa gubernur, tapi ada juga presiden serasa ketua RT. Di negeri entah berantah. Ya, di negeri auto pilot. Saya nggak nyebut itu Pak ya, bukan saya. Baik. Hi and welcome to the channel today. Thank you so much for joining us. My name is Neil McCoy Ward and first. Orang inilah yang berani membukakan pemberitaan ini pada kita, dan beliau paham bahwa apa yang beliau sampaikan ini berbahaya untuk dirinya, dan beliau pun paham bahwa tidak lama setelah saya memberitakan ini akan will be banned. Ya, not far from this time, dia akan di-banned sebelum tidak lama setelah saya sampaikan ini. Itu kata beliau. Saya percepat Bapak Ibu ya. Intinya sudah saya sampaikan. Pemimpin-pemimpin dari pertemuan ini sudah disebutkan. Sesuai mereka, ini sistem pemerintahan. Siapapun yang mau masuk ke dana ini, maaf. Jadi perusahaan-perusahaan raksasa yang mendukung kepada program gila ini Bapak Ibu. Kenapa saya katakan program gila? Karena program gila mereka ingin mereduksi populasi manusia di dunia. Kenapa mereka ciptakan gempa bumi, bencana alam buatan? Karena mereka ingin mengulangi populasi manusia. Inilah yang disebut dengan reduction of population. Mereka ingin mengurangi jumlah populasi manusia. Hari ini tidak kurang kalau tidak salah 7,5 miliar penduduk bumi, dan akan mereka reduksi. Yang akan mereka sisakan pada akhirnya adalah 500 juta saja. Artinya yang harus dibuang berapa? 7 miliar manusia.